Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat para pendengar audiobook dimanapun Anda berada, kembali bersama Ricky Audio yang akan melanjutkan pembacaan buku. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan buku Aku Takkan Menangis Lagi dari novelnya Nicky Cruz. Pada buku ini saya akan meneruskan pembacaan pada halaman 41. Di tengah-tengah kelompok itu berdiri seorang pemuda berambut hitam, kulitnya agak putih, umurnya kira-kira sebaya aku. Wajahnya yang tampan menyeringai ketika kakinya bertertumbuk trotoar pada waktu berjoget. Dengan bercekak pinggang ia berputar-putar seirama dengan musiknya. Tiba-tiba pandangan matanya yang hitam itu tertumbuk padaku. Ia langsung berhenti dan tersenyum. Pada wajahnya itu berubah menjadi pandangan yang dingin sekali. "Hei, kawan, ada apa kau di daerah ini? Ini daerah mau-mau. Kami tidak ingin orang baik-baik berada di sekitar sini." Aku menatap dia lagi dan menyadari bahwa pemuda-pemuda lainnya yang berjaket hitam telah membentuk lingkaran kecil di sekeliling kami. Pemuda tampan dengan tatapan matanya yang dingin itu mendekatiku dan mendorongku dengan dadanya. Sambil tersenyum menyeringai, "Kau anggota geng apa?" "Aku tidak menjadi anggota geng mana-mana," sahutku. "Aku kesini untuk melihat pasar malam. Apakah itu suatu kejahatan?" Seorang pemuda yang dari gerombolan itu melangkah maju. "Hei, kau tahu ini apa?" katanya sambil mengayunkan pisau yang sudah terbuka. "Ini pisau, nak. Ini akan menggorok lehermu. Kau mau membantah?" "Aku tidak sesabar Israel." Pemuda yang disebut Israel beri isyarat kepada pemuda itu, menyuruh mundur. Lalu sambungnya, "Kau tahu, laki-laki asing di sini bisa seketika terbunuh. Barangkali kau akan terbunuh. Jika kau masih ingin hidup, lebih baik kau pergi dari sini." Aku marah dan merogoh sakuku mencari pisau yang ada di dalamnya. Tetapi aku menyadari bahwa kelompok itu terlalu besar bagiku untuk dilawan. Aku bukan pengecut, tetapi tahu bahwa akan ada saat lain bagiku untuk menunjukkan keberanianku. Aku mengangguk lalu berbalik kembali menuju ke Washington Park dan apartemenku. Di belakangku kedengar suara tawa dan teriakan mengejek dari geng itu. Biar tahu dia Israel, anak bajingan itu biar belajar. Tak mungkin ia memperlihatkan batang hidungnya di sini lagi. Aku penasaran dan kecewa sekali. Aku berjalan di bawah jalan kereta api yang ditinggalkan. Di jalan Milte masuk ke taman, lalu duduk di bangku. Aku tidak melihat bahwa seorang anak laki-laki kira-kira umur 13 tahun membuntutiku. Aku menoleh dan melihat dia. Ia tersenyum dan duduk di sebelahku di bangku itu. "Dia keras terhadapmu, bukan?" tanyanya. "Apa maksudku?" tanyaku. Aku dapat saja menyikat siapa saja dari mereka. Tapi apa gunanya melawan anak sebegitu banyak sekaligus? "Geng-geng di daerah ini kasar sekali," katanya sambil merogoh kemejanya dan mencabut rokok buatan sendiri. "Mereka akan membunuhmu jika kau tak ikut mereka." Ia menyalakan rokoknya dan melihat bahwa aku memperhatikannya. "Kau mengisap ganja?" tanyanya. Aku menggelengkan kepala, walaupun tahu apa yang ditanyakannya. "Maukah kau mencobanya?" "Aku masih punya satu. Sungguh enak." "Ya," kataku. "Siang itu aku telah mengalah 1 kali. Dan aku tak ingin hal ini terulang lagi." Ia merogoh-rogoh dalam saku kemejanya, lalu mencabut sebatang rokok yang kumal dan tidak kulurus lagi. Kedua ujungnya dipilin supaya merapat dan pinggirannya kotor, bekas jilatan atau melekatkan kertasnya. "Kau harus mengisapnya," kata anak itu. "Kalau tidak akan padam." Ia menyalakannya untukku dan aku mulai mengisapnya. "Ah, tidak begitu," ketawa anak itu. "Begini." Ia mengisap rokoknya dalam-dalam dan pelan-pelan. Disedotnya asap rokok itu ke dalam paru-parunya. "Kalau begini sedap sekali. Kalau kau hanya mengisap saja, rokok itu akan menyala sampai kau habis. Tapi kau tak merasakan kenikmatannya. Harus disedot." Aku menyedotnya. Rasa manis yang aneh dan bau yang tajam menusuk hidungku. "Akibatnya bagaimana?" tanyaku ketika aku mulai merasakan pusing-pusing. "Kau jadi gembira," sahut anak itu. "Ini membuatmu banyak ketawa. Membuatmu merasa seperti penari yang terbaik, pecinta yang terbaik, dan petinju yang terbaik. Anak-anak lainnya di pasar malam itu baru mengisap ganja. Tidakkah kau lihat mata mereka merah-merah? Jika mata mereka berseri-seri itu berarti mereka mabuk ganja." "Dari manakah kau mendapat bahan ini?" tanyaku. "Ah, mudah sekali. Ada beratus-ratus penyalur ganja di lingkungan ini. Hampir semua orang yang besar dapat mencarikannya buatmu. Mereka mendapatkannya dari orang yang perhubungannya lebih luas, Kuba, Meksiko. Aku sendiri
Ayahku menanamnya di halaman belakang. Ada serumpun yang tumbuh di halaman belakang. Tak seorang pun yang pernah pergi ke belakang di situ. Dan ayahku menanam sebagian bijinya di antara rumput-rumput. Dan kami membuat untuk diri kami sendiri. Memang tidak sebaik yang lain, tetapi kami tidak usah membayarnya. Berapa harganya jika membelinya? Dari penyalur, tanyaku sambil mencoba mengingat perbedaan dan pembenaran kata-kata baru. Aku agak malu sebab ternyata anak umur 13 tahun itu mengetahui lebih banyak tentang narkotika daripadaku. Ada yang menjualnya $1 satu batang. Kadang-kadang bisa juga 75 sen sebatang. Tetapi yang paling baik ialah membelinya. Satu kaleng, seperti kaleng cerutu. Dengan cara itu kau hanya membayar kira-kira 40 sen dan membuat rokokmu sendiri. Akan tetapi kau harus waspada. Ada yang mencoba menipu. Mereka mencampurinya dengan semacam rempah-rempah sehingga tidak murni lagi. Setiap kali periksalah lebih dahulu sebelum membayar, sebab mereka pasti akan menipumu. Aku sudah habis mengisap rokok itu. Aku selonjoran kaki dan menyadarkan kepala bagian bangku. Aku seperti tidak berasa angin dingin dan rasa pusingnya telah hilang. Sekarang aku merasa seperti melayang-layang di atas awan. Aku memalingkan kepala supaya dapat melihat anak itu. Ia duduk di bangku bertopang kepala. Katanya, bahan ini akan membuatmu gembira. Tapi kenapa kau tidak tertawa? Apa yang harus kutawakan? Katanya, ayahku pemabuk. Sebenarnya dia bukan ayahku. Tahun lalu ia pindah ke rumah kami. Tinggal bersama-sama dengan ibuku. Aku bahkan tidak tahu siapa ayah kandungku. Dan laki-laki ini selalu memukul ibuku. Minggu lalu aku berusaha menyeret dia supaya melepaskan ibuku. Lalu dia memukul mukaku dengan botol. 2 buah gigiku rompong. Ku lempari dia dengan jam dinding yang mengenai punggungnya. Kemudian ibu kandungku mengatai aku bajingan dan mengusirku. Katanya aku tak punya alasan untuk memelukai lakinya. Sekarang ini aku tinggal di jalan-jalan menunggu saat aku bisa membunuh laki-laki itu. Aku tidak berkomplotan dengan geng apapun. Aku juga tidak berkomplotan dengan siapapun. Aku hanya menunggu sampai Bambung itu sendirian supaya dapat kubunuh. Aku bahkan tidak mencintai ibuku lagi. Tak ada tawa bagiku. Sementara berbicara ia tak pernah mengangkat kepalanya. Orang itu jugakah yang menanam dan marijuana di halaman belakang itu? Tanyaku. Ya, ia juga seorang penyalur. Awas dia, kalau sampai aku melihat dia sendirian akan kubunuh dia. Ia mengangkat mukanya. Mukanya nampak tegang dan lelah. Lebih menyerupai muka kereta tua daripada anak laki-laki yang berusia 13 tahun. Bagaimana ayahmu? Apakah dia juga pemabuk? Tidak, aku untung. Aku sudah punya orang tua, jawabku berbohong. Aku ini berdikari. Anak itu menengadah. Ya, aku pun begitulah. Kemudian dengan wajah yang lebih gembira ia berkata, baiklah, sampai jumpa. Hindari geng-geng itu. Mereka akan membunuhmu seandainya berpapasan denganmu pada malam hari. Hei, ada berapa banyak geng semacam itu? Ratusan, katanya. Banyak sekali. Tak bisa dihitung. Apa yang mereka lakukan? Berkelahi, apalagi. Kalau tidak pergi keluar untuk berkelahi dengan geng lain. Mereka tinggal di daerahnya sendiri dan mempertahankannya terhadap sebuah geng lain. Apabila mereka tidak berkelahi satu sama lain, mereka berkelahi melawan polisi. Mereka menggunakan apa saja untuk berkelahi. Mereka membawa pisau, pentung, pistol, senapan buatan sendiri, karakeling, bedil, senapan berburu yang bergaji, bayonet, kayu pemukul, baseball, botol pecah, bom minyak tanah, batu, rantai, sepeda. Pokoknya apa saja mereka gunakan untuk membunuh. Bahkan ujung payung pun diluncingkan. Mereka memasang paku-paku payung di sepatunya dan beberapa di antaranya membawa pisau silet dan menyelipkan pisau itu di antara jari-jarinya yang dikepalkan. Kalau kau tinggal di sini cukup lama, kau akan tahu sendiri. Itulah sebabnya aku tak mau bergabung dengan mereka. Aku bersembunyi di lorong-lorong dan jalan-jalan yang gelap menjauhi mereka. Tapi kau akan tahu sendiri kalau tinggal lebih lama. Ia berdiri dan pelan-pelan berjalan kembali melewati taman dan menghilang dalam keremangan. Aku kembali ke 54. Jrens Palace. Hari sudah gelap. Bab 4. Baptisan darah. Beberapa minggu kemudian aku meninggalkan apartemen kira-kira jam 8 malam dan berjalan menuju ke Papa John di sudut Lafayette. Seorang pemuda putradaku bernama Tiko bersandar pada tembok bangunan itu sambil mengisap rokok. Aku sudah berjumpa dengan dia sekali atau 2 kali. Aku tahu ia jago melempar pisau. Ia mengangkat mukanya dan berkata, "Hei Nicky, maukah kau ke pesta dansa? Aku ingin mempertemukan kau dengan Carlos, ketua geng."
Aku sudah pernah mendengar tentang pesta-pesta seperti itu, tapi tak pernah menghadirinya. Sebab itu aku mau menerima ajakannya dan mengikut dia ke sebuah lorong, lalu memasuki pintu di bawah anak tangga ke ruang bawah tanah dari suatu bangunan. Sukar bagiku menyesuaikan mataku dengan cahaya yang remang-remang. Sebuah lampu menyala di pojokan. Sedikit cahaya menyinar masuk dari jendela-jendela dan sedikit terang juga masuk melalui pintu dari lampu jalan di luar. Pada waktu aku memasuki ruangan, sama-sama tampak sesosok tubuh saling berangkulan, berayun seirama dengan musik yang lembut. Kepala mereka saling terkulai di bahu pasangannya, sementara kaki mereka bergerak mengikuti irama. Beberapa pemuda duduk mengelilingi sebuah meja kecil, bermain kartu sambil merokok. Tapi kemudian aku tahu bahwa yang diisapnya itu ganja. Sebotol anggur ada di tengah-tengah meja itu. Di ujung lain, jauh dari sinar lampu, dua pasangan laki perempuan berbaring di tikar. Yang sepasang nampak tidur sambil berpelukan, sepasang lainnya sedang bermain cinta. Tiko memandangku dan mengedipkan matanya. Di dalam situ ada tempat tidur. Kami tempatkan begitu rupa agar mereka dapat tinggal di situ jika mau. Setumpuk majalah picisan dengan gambar-gambar perempuan telanjang dan setengah telanjang ada di lantai di kakiku. Oh, begini ini pestanya, pikirku. Tiko menggandeng lenganku dan menarikku ke dalam ruangan itu. Hei rekan-rekan, ini temanku, ayo sambutlah dia. Seorang gadis berambut pirang muncul dari kegelapan di dekat pintu dan menggandeng tanganku. Ia memakai sweater hitam yang ketat, rok merah dan kakinya telanjang. Kurangkul pinggangnya dan aku berkata, "Hei Nona, mau kau berdansa denganku? Siapa namamu?" tanyanya. Sebelum aku dapat menjawabnya, Tiko berkata, "Namanya Niki. Dia temanku dan dia pandai sekali berkelahi. Mungkin ia mau bergabung dengan kita." Gadis itu menggeser di depanku dan merapatkan tubuhnya dekat-dekat ke tubuhku. "Baiklah Niki, jika engkau memang pandai berkelahi, coba tunjukkan apakah engkau pandai berdansa." Kami mulai melantai. Aku dapat merasakan kedua pahanya bergesek kepada pahaku pada waktu kami melenggak-lenggok seirama dengan musiknya. Gerakan-gerakannya mulai merangsang diriku. Ia hangat dan aku dapat merasakan setiap gerakan tubuhnya sementara ia berpegang kuat-kuat padaku. Kudengar ia mengesah. Ini tambah merangsang aku. Tiba-tiba kedua tangannya dengan kasar mendorong aku mundur. "Hei, berhenti, apa-apaan ini?" tukasnya. "Jangan kurang ajar denganku. Ya, aku milik Jos, dan dia akan mencincangmu jika kau beritahu dia tentang perbuatan ini." Dari wajahku dia melihat bahwa aku bingung. Ia tersenyum lebar dan meraihku lagi dan menarikku rapat-rapat ke tubuhnya. Bibirnya dirapatkannya ke telingaku dan ia berbisik, "Ini kan baru pertama kali, jangan tergesa-gesa seperti itu. Jika aku senang padamu, aku akan memberikan diriku." Kami berdansa beberapa waktu lagi, kemudian berhenti untuk melihat dua pemuda bermain melempar pisau dan melihat siapa yang pengecut. Salah seorang berdiri bersandar tembok dan satunya lagi melemparkan pisau itu ke kakinya. Tujuannya ialah melemparkan pisau itu sedekat mungkin dengan kaki anak itu, tapi tidak boleh mengenainya. Jika ia menyamping, ngeri, ia dianggap pengecut. Di dalam hatiku aku mengharapkan pisau itu mengena kakinya. Bayangan melihat darah merangsang diriku. Bahkan sewaktu berdiri di situ pun aku tertawa sendiri, mengharapkan lemparannya meleset sehingga anak itu tertikam. Si rambut pirang dengan sweater hitam itu menghela lenganku. "Ayo, aku ingin memperkenalkan kau dengan orang penting." Aku mengikuti dia ke sebuah ruangan samping. Seorang pemuda putra Riko yang kurus tinggi duduk seenaknya di sebuah kursi dengan kedua kakinya bertopang pada meja kecil di depannya. Seorang gadis duduk di pangkuannya. "Hei," teriaknya kepada kami. "Tidak punya aturankah kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu seharusnya minta izin terlebih dahulu sebelum masuk? Kamu bisa saja memorgoki aku sedang berbuat sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat orang lain." Ia tertawa dan merangkul gadis itu lalu mengelus-ngelus pinggulnya dengan kedua tangannya. Sambil menoleh kepadaku ia berkata, "Siapakah pemuda yang masih hijau ini?" Si pirang itu berkata, "Ini temanku Niki. Tiko yang membawanya," kata Tiko. "Ia seorang yang pandai berkelahi." Pemuda jangkung itu mendorong gadis itu dari pangkuannya dan menatapku dengan tajam. Kemudian ia tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Kenalkan aku Carlos, pemimpin Mau-Mau." Dengan lembut kuletakkan tanganku pada tangannya dan kutarik kembali dengan menggesekkan telapakku pada telapak tangannya menurut cara bersalaman dari geng itu. Aku pernah mendengar tentang Mau-Mau. Mereka telah menamai gengnya menurut gerombolan pribumi Afrika yang haus darah. Aku sudah pernah melihat mereka di jalan-jalan dengan jaket kulit hitam bertuliskan double M berwarna merah tua di punggungnya. Mereka memakai topi penduduk Alpen yang bagus.
Banyak di antaranya menghiasi topinya dengan korek api. Kebanyakan dari mereka membawa tongkat dan memakai sepatu yang runcing ujungnya. Dengan sepatu itu dalam waktu beberapa detik mereka dapat menendang seseorang sampai mati. Carlos mengangguk ke pojok, dan aku mengenali pemuda itu yang pernah kulihat di pasar malam itu dulu. Dia Israel, dia adalah wakil pemimpin Mau-Mau. Wajah Israel tampak tak memberi kesan apa-apa pada waktu ia menatapku. Tatapan matanya yang hitam melekuk ke dalam, seakan-akan menembus hatiku dan membuatku merasa tidak enak. Belakangan barulah aku tahu bahwa ketua dan wakil ketua hampir selalu bersama-sama. Mereka saling melindungi apabila seseorang diserang. "Berapa umurmu, Niki?" Carlos bertanya. 16, jawabku. "Kau bisa berkelahi?" "Tentu saja," kataku. "Kau mau berkelahi dengan siapa saja, bahkan polisi pun?" "Ya, tentu saja mau," sahutku lagi. Hei, pernahkah kau menikam seseorang?" "Tidak," jawabku jujur dengan nada menyesal. "Pernahkah orang mencoba untuk menusukmu?" "Pernah," jawabku. "Betul," kata Carlos dengan menunjukkan minat yang baru lagi. "Kau apakan dia?" "Belum ku apa-apakan," sahutku. "Tetapi nanti pasti, aku hanya menunggu kesempatan untuk bertemu lagi dengannya, supaya bisa kubunuh dia." Israel memotong pembicaraan. "Hei, dengar. Kalau kau bergabung dengan geng kami, kau harus melakukan apa yang kami lakukan. Kami ini geng yang terkuat, bahkan polisi pun takut kepada kami. Tapi kami tidak menginginkan pengecut-pengecut. Jika kau ingin bergabung, dan kau memang bukan pengecut, boleh. Tetapi jika kau seorang pengecut, kami membunuhmu." Aku tahu Israel tidak mengada-ngada. Aku sudah mendengar cerita-cerita tentang anak-anak muda yang dibunuh oleh gengnya sendiri, gara-gara mengkhianati seorang anggota geng. Carlos angkat bicara. "Ada dua hal, anak muda. Jika kau bergabung dengan Mau-Mau, itu berarti untuk selama-lamanya. Tak seorang pun bisa keluar. Yang kedua, jika kau tertangkap polisi lalu mengadu, kami akan membalas. Entah setelah kau keluar dari penjara ataukah kami akan yang masuk penjara untuk membalasmu. Pokoknya kami akan membalas." Wajah Israel yang tampan itu menunjukkan sekelumit senyum. "Bagaimana kau masih ingin bergabung dengan kami?" "Beri aku 3 hari untuk memikirkannya," aku berkata. "Jika aku bergabung dengan gengmu, aku ingin bergabung untuk selama-lamanya." "Setuju," kata Carlos. "Kau punya waktu 3 hari di sini untuk memikirkannya. Setelah itu kau harus kembali ke sini dan memberitahukan keputusanmu." Ia masih duduk seenaknya dengan kaki terentang di depannya. Aku membalik untuk pergi, tetapi Carlos berkata, "Hei Niki, aku lupa memberitahumu. Jika aku beritahu siapa saja tentang tempat ini, ku bunuh kau sebelum kau sempat pergi. Mengerti?" "Ya, mengerti," kataku, dan aku tahu itu bersungguh-sungguh. Di luar di jalan aku bertanya kepada Tiko, "Bagaimana pendapatmu, Tiko? Kau pikir aku harus masuk Mau-Mau?" Tiko hanya mengangkat bahu. "Memang baik jika kau bergabung dengan mereka. Mereka akan melindungimu. Jika kau tidak mau bergabung, mereka mungkin sekali membunuhmu. Karena kau tak mau bergabung, kau tak punya banyak pilihan sekarang. Di samping itu kau harus ikut dalam salah satu geng jika mau tetap hidup di daerah ini." "Bagaimana dengan Carlos?" tanyaku. "Bagaimana orangnya?" "Dia baik. Ia tidak banyak omong. Tetapi apabila ia sudah bicara, semua mendengarnya. Ia yang jadi pemimpin dan semua mengetahuinya." "Apakah benar bahwa ketua bisa mendapatkan gadis siapa saja yang dipilihnya?" "Ya, betul," kata Tiko. "Geng kami mempunyai sekitar 75 orang gadis, dan ketua bisa memilih mana yang disukainya. Tiap hari berganti-ganti jika ia mau. Dan mereka senang begitu, sebab merupakan kehormatan bagi si gadis. Mereka bertengkar untuk menentukan siapa mendapat kesempatan untuk merayu dia. Dan bukan itu saja, geng menjamin pemimpinnya. Ia yang terlebih dahulu mendapat bagian dari apa yang kita curi. Biasanya cukup untuk membayar kamarnya dan membelikan makanan serta pakaian. Sungguh enak menjadi pemimpin." "Hei Tiko, kau kan pandai bermain pisau, mengapa tidak menjadi pemimpin?" "Ah tidak, pemimpin tidak banyak ikut berkelahi. Ia harus tinggal di garis belakang dan merencanakan siasat. Sedang aku lebih senang untuk berkelahi. Aku tidak ingin menjadi pemimpin." "Itu juga aku senangi," pikirku. "Aku senang berkelahi." Tiko kembali ke Papa John dan aku belok ke 454 FT Jeremy Players. Perasaan hatiku bergejolak pada waktu aku membayangkan apa yang akan terjadi. Pesta-pestanya, gadis-gadisnya. Tetapi yang terutama ialah perkelahiannya. Aku tidak akan berkelahi sendirian lagi. Aku dapat melukai orang sebanyak ku ingini, tanpa mendapat balasan dilukai oleh mereka. Hatiku berdebar-debar. Barangkali aku akan sungguh-sungguh menikam seseorang. Aku menghayalkan darah mengalir di tanganku dan menetes di jalan. Aku berjalan sambil mengayunkan tanganku seolah-olah aku memegangi pisau. Aku mengatakan kepada Carlos bahwa dia akan kuberitahu 3 hari kemudian. Tetapi sekarang aku sudah mengambil keputusan. Aku hanya ingin seseorang memberiku sebuah pisau otomatis dan sebuah senapan.
2 malam kemudian aku kembali ke tempat pesta itu. Aku masuk dan di pintu bertemu dengan Carlos. "Hai Nicky, kau tepat sekali waktunya. Ada seseorang pemuda lain yang ingin bergabung dengan Mau. Kau ingin melihat upacara penerimaannya?" Aku tidak tahu sama sekali apa upacara penerimaan itu, tetapi aku ingin melihatnya. Carlos melanjutkan, "Tetapi barangkali kau datang hanya untuk memberitahu bahwa kau tidak jadi bergabung." "Tidak," sautku. "Aku datang untuk memberitahu bahwa aku bersedia bergabung. Aku ingin berkelahi. Aku pikir aku juga sama kuat dengan pemuda-pemuda lain dan lebih pandai berkelahi daripada kebanyakan mereka di sini." "Baik," kata Carlos. "Kau boleh melihat dan kemudian mendapat giliran juga. Kami mempunyai 2 cara untuk mengetahui apakah seorang pengecut atau tidak. Kau boleh pilih salah satu, yaitu kau akan tetap berdiri diam sementara 5 anggota terkuat dari geng kami menghantamu, atau kau berdiri bersandar di tembok menantikan lemparan pisau. Jika kau lari dari salah satu upacara itu, kami akan membolehkan kau bergabung." Anak ini mengatakan bahwa ia cukup keras hati. Mari kita lihat sampai di mana kekerasan hatinya. Kemudian kami akan lihat apakah kau juga sekeras itu.